Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Widyaningsiwode, NIM A1 Q1 21018 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 dengan judul materi Manusia dan Kemanusiaan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. A. Hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Dalam kehidupan yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam, sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Contoh, manusia adalah animal rasional, animal simbolism, Homo faber, Homo sapiens, Homo sisius, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang berdasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri, kedua kemampuan bereksistensi, 3 kemampuan kata hati, 4 moral, 5 kemampuan bertanggung jawab, 6 rasa kebebasan, 7 kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, 8 kemampuan menghayati kebahagiaan. Kedua, aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. B. Manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. C. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan, status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. D. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Demikianlah kebudayaan termaksud hakikat manusia. E. Manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Oleh karena manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. F. Manusia sebagai makhluk beragama. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pihak lain, Tuhan pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak
maka pelaksanaan keberagaman akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. B. Dimensi kemanusiaan. Pada hakikat manusia, terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Yang pertama, dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seseorang yang utuh yang tidak dapat dibagi antara kesatuan psikis dan fisik. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik atau berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas bercita-cita. 2. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata dimanapun hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan saling membutuhkan satu sama lain dan saling membutuhkan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berarti dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam moral diajarkan segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan dan suatu perbuatan yang dinilai buruk yang ditinggalkan. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya sehingga disebutkan manusia itu adalah makhluk susila. 4. Dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan yang bertujuan membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. C. Pancadaya manusia. Hakikatnya manusia memiliki 5 potensi yang tercakup dalam pancadaya. Pancadaya tersebut terdiri dari daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya, yang merupakan sumber tingkah laku seseorang individu. Pancadaya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, daya takwa. Daya takwa merupakan kekuatan yang berharga bagi manusia karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama. Pengembangan daya takwa diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pengembangan daya takwa pada diri peserta didik menurut Harun Nasution dapat dikatakan sebagai wujud pendidikan normatif menuju terciptanya akhlak mulia dan juga merupakan upaya awal untuk menanamkan nilai-nilai akhlak dan kegiatan pembelajaran. Upaya ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan tercapainya keterpaduan antara penyajian materi dengan nilai-nilai akhlak mulia. Yang kedua, daya cipta. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dibekali kemampuan untuk mencipta melalui akalnya. Dengan kemampuannya itu, manusia dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan kemampuan dan kondisi dirinya. Sebagai makhluk yang rasional, maka dengan pikirannya manusia dapat melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan sesuatu yang memuaskan bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitarnya. 3. Daya rasa. Secara sederhana, perasaan atau rasa dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat afektif, yang dihayati sebagai suka atau ketidaksukaan. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Apabila berpikir itu bersifat objektif, maka perasaan itu bersifat subjektif karena lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan diri. Perasaan banyak mendasari dan juga mendorong tingkah laku manusia. 4. Daya karsa. Manusia dilahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan atau daya karsa. Jalaluddin Rahmat mengemukakan bahwa daya karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa atau juga bisa disebut dengan kemauan, berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan.
Mungkin saja pengalaman seseorang bersifat intelek ataupun emosi, namun jika tanpa adanya peranan will, maka agama tersebut belum tentu terwujud sesuai dengan kehendak, reason, atau emosi. 5. Daya karya. Manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi antara lain daya karya. P3KP menyatakan bahwa daya karya dikembangkan untuk memungkinkan individu mewujudkan keempat dimensi kemanusiaannya dengan isi-isi produk karya nyata yang dapat dihayati dan dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.